Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jauza Fadilah dari kelas 12 IPS 1. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pelanggaran hak asasi manusia untuk mata pelajaran PPKN. Kali ini saya akan mengangkat kasus pembunuhan Fuad Muhammad Syarifuddin. Fuad Muhammad Syarifuddin dikenal dengan Udin. Dia adalah seorang wartawan pers pada zaman Orde Baru. Dia dibunuh pada 16 Agustus sore karena diketahui seorang pria memukul kepalanya. Banyak orang mengasumsi bahwa ini adalah kegiatan atau aktivitas dari Orde Baru atau dari Soeharto, di mana bukan dia juga contoh seperti ini, seperti Marina dan Uji Tukul juga jadi sasarannya. Isian tulisan-tulisan si Udin ini atau Fuad Muhammad Syarifuddin itu berisi tentang kritikan-kritikan atau tentang mengkritis adanya kekuatan yang di Orde Baru atau ada korupsi atau transaksi jabatan seorang petinggi militer dan seorang penguasa Orde Baru. Polisi pernah menutup kasus ini. Dia mengambil seorang bernama Iwik dan menyerahkan ke pengadilan. Namun orang tuh tahu pasti itu cuma rekayasa doang. Iwik itu cuma orang diambil doang, cuma buat menutup kasus ini supaya dibilang kasus ini tuh tertutup atau selesai. Sementara pelakunya tuh bukan si Iwik. Filipus Jehanum, temannya Udin atau rekannya, dia itu pesimis saat ingin menyelesaikan masalah tentang Udin karena dia berkata kalau pengalaman-pengalaman seperti ini banyak contoh yang disebutkan seperti kasusnya Marsina, kasusnya Uji Tukul, itu tidak akan tuntas, itu pun sulit untuk ditemukan. Bahkan di era sekarang waktu itu yang beberapa bulan lalu tentang kasus Novel Baswedan sebelum ditemukannya pelakunya itu tidak akan tuntas. Apalagi kasus Udin seperti ini, dia cuma wartawan doang dan pers. Tapi nama Udin termasuk dari 1.800 wartawan yang dicatat oleh Newseum, sebuah museum surat kabar di Washington DC, bahwa pengorbanan Udin itu adalah perjuangan kebebasan pers di Indonesia. Bambang Murianto dari Aliansi Jurnalis Independen di Jogja menceritakan banyak usaha sudah ditempuh. Banyak pejabat-pejabat tinggi dari zaman Orde Baru dan zaman sekarang juga diketok pintunya atau didatangi, ditanya-tanyakan, namun buktinya juga kurang kuat. Polisi selalu minta bukti baru, padahal bukti yang sebelumnya juga belum ditindaklanjuti. Budi Masturi, Kepala Kantor Ombudsman Jawa Tengah, di diskusi juga dia bilang kalau negara itu tidak berkomitmen. Ini bukan komitmen negara, itu tidak ada. Komitmen itu terutama dalam memberi perlindungan terhadap jaminan keselamatan dan keamanan warganya. Itu tidak ada yang dikatakan oleh Budi Masturi. Apalagi kepada pers-pers yang menyatakan pendapatnya tidak ada. Lalu Komnas HAM juga melakukan penyelidikan dan menemui banyak pasal yang dilanggar oleh negara terhadap kasus si Fuad ini. Pertama itu adalah hak untuk hidup. Benar, sesuai data yang ada, Fuad Muhammad Syarifuddin itu dibunuh dan mengalami tindak kekerasan yang berujung kepada kematian dan kehilangan hak untuk hidup. Dia hak untuk hidup di Indonesia. Maka dengan itu tadi pelanggaran, yaitu dijamin dalam pasal 28.1 ayat 1 UUD 1945, lalu juga melanggar pasal 4 dan 9 UU 39 tahun 1999 tentang HAM, serta pasal 6 ayat 1 Kovenant Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi melalui UU 12 tahun 2005. Dan juga hak untuk berpendapat dan kebebasan berpendapat. Ini juga dilanggar oleh negara karena Fuad Muhammad Syarifuddin itu dia melakukan kegiatan yang benar, mengkritisasikan para pejabat-pejabat tinggi, para orang-orang yang korupsi atau yang memegang kekuasaan atau abuse power. Karena itu dia melanggar. Lalu yang ketiga juga ada hak untuk tidak mendapatkan perlakuan yang kejam. Padahal dia hanya menyampaikan pendapat, tidak ada kekerasan dalam pendapat dia. Tapi dia haknya dilanggar karena mendapat perlakuan yang kejam. Mungkin oleh seseorang yang diperintah oleh Orde Baru untuk membunuh Fuad. Dengan itu pelanggaran HAM terjadi pada pasal 33 ayat 1 UU 39 tahun 1999 tentang HAM,
Pasal 7 UU 12 tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Pasal 16 ayat 1 UU 5 tahun 1998 tentang pengesahan konvensi menentang penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman lain yang kejam tidak manusia atau merendahkan martabat manusia. Dan juga yang terakhir juga dilanggarnya hak atas rasa aman. Ini benar sekali karena Fuad itu merasa aman, tapi rasa aman dia tuh dilanggar oleh negara karena Fuad tuh khawatir karena melihat orang-orang lain seperti Masina Wajituku yang menyampaikan pendapatnya malah meninggal, dan meninggal itu secara misterius, entah hilang atau diracuni atau dibunuh oleh perintah dari Orde Baru. Hak rasa aman dia tuh diambil karena dia merasa khawatir akan matinya, akan kematiannya, akan dibunuh. Dia akan dibunuh, tapi bukan oleh kriminal ataupun oleh penjahat, tapi oleh pemerintahnya sendiri. Itu dilanggar pasal 28G ayat 1 UUD 1945 dan juga pasal 30 UU 39 tahun 1999 tentang HAM. Jadi dari kasus di atas tentang Fuad Muhammad Syarifuddin, solusi dari kasus ini adalah pemantauan di bidang pemerintahan, semua aspek di bidang pemerintahan, entah itu presiden, MPR, ataupun DPR, ataupun DPRD, itu harus diawasi supaya tidak ada abuse power, tidak ada korupsi, tidak ada korupsi dan teman-temannya. Dan juga masyarakat pun harus dibiarkan bebas mengkritik pemerintah, membebas kritik pemerintah dan memberikan solusi supaya pemerintah pun tidak kaku gitu. Dia bisa menerima pendapat dari masyarakatnya karena kedaulatan rakyat, kekuasaan tinggi dari rakyat. Dia bisa menerima keadaan rakyatnya, dia bisa menerima pendapat rakyatnya untuk memajukan Indonesia sendiri. Jadi ya supaya itu tersebut, pemerintah pun internal pemerintahnya harus diawasi juga. Jangan rakyat terus yang diawasi, jangan rakyat terus yang ditindaklanjuti, tapi pemerintahnya juga pasti ada kesalahan atau kebolongan dalam pemerintah tersebut. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.